Reporter Raja Wali Times TV Khairuddin melaporkan langsung dari Tangerang Selatan. Dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan daerah, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, menggelar musyawarah rencana pembangunan Musrenbang untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah RKPD tahun anggaran 2026. Acara ini berlangsung pada Senin tanggal 20 Januari tahun 2025 pukul 13 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Musrenbang ini menjadi forum penting untuk mendengar dan menampung aspirasi masyarakat. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, pemerintah daerah, anggota DPRD, serta perwakilan instansi terkait. Semua elemen masyarakat hadir untuk bersama-sama menyusun prioritas pembangunan yang berbasis kebutuhan nyata warga. Peningkatan infrastruktur untuk mendorong perekonomian. Dalam musrenbang tersebut, Lurah Sawah, Mega Romala, Eskom, menjelaskan bahwa fokus utama pembangunan tahun 2026 adalah penguatan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang memadai akan mempercepat aksesibilitas warga, meningkatkan produktivitas, serta membuka peluang usaha baru, ujarnya. Melaksanakan musyawarah rencana pembangunan untuk tahun 2026, Bapak. Jadi bukan buat tahun ini nih, buat tahun 2026 yang rapatnya, musyawarahnya kita laksanakan di bulan Januari. Kan nanti bulan Juni setelah kita usulkan, itu baru disusun nanti realisasinya itu di tahun 2026. Masuk aja dapat. Karena angka 3,4 itu harus terbagi habis ke 12 RW. Jadi kesempatan ini nanti lebih detailnya Ibu dari Bapelitbangda dan fasilitator yang akan Camat Ciputat, Haji Mamat, SE, MM, menambahkan bahwa Kelurahan Sawah mendapatkan pagu anggaran sebesar 3,4 miliar rupiah untuk tahun 2026. Dari jumlah tersebut, 60% akan dialokasikan untuk pembangunan fisik, sedangkan 40% lainnya untuk pemberdayaan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan warga. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam proses ini, tegasnya. Nusaibah Jazuli, jadi bukan Nur, jadi jangan dipanggil Nur. Jadi namanya udah salah itu. Jadi saya tolong dipanggilnya jangan dipanggil Ibu, Bapak Ibu. Saya tolong dipanggil Nek boleh, Teteh boleh, Empok boleh, karena saya masih muda banget gitu ya. Tapi bukan anak kemarin sore. Jadi saya besar lahir di sini, kuliah S1 saya di Malaysia, mohon izin, S2-nya di London. Tapi habis itu pulang lagi ke sini. Memang asli orang Sawah, orang Ciputat. Alhamdulillah sekarang dipilih oleh Bapak dan Ibu diamanahi di DPRD Kota Tangsel. Dapil Ciputat, rumah saya di Sawah, jalan musyawarah. Masuk ke sonoan. Selama saya belum kawin, saya masih di situ tinggalnya. Kalau udah kawin beda lagi tergantung jodohnya maksudnya. Jangan kejauhan kalau dimanfaatkan aja semaksimal mungkin. Karena inilah yang memang momen kita untuk pembangunan kita. Gitu. Nextnya Mas. Baik lagi. Jadi udah kagak ada gesek-gesek dah. Udah kita madepnya ke depan aja. Kita pembangunan untuk masyarakat, untuk warga yang lebih baik lagi. Siap Bapak Ibu? Siap? Harus kencang tenaganya, lebih dewasaan dari saya umurnya. Masa kalah sama saya? Saya nggak mau bilang tua, takut dosa saya. Kata bapak saya kagak boleh bilang orang tua itu tua. Mateng sama setengah mateng doang. Saya setengah mateng, ibu mateng. Bapak mateng sama setengah mateng Pak? Ya bukan gosong, itu mah goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Pak, Ibu? Yang saya selalu banggakan rekan anggota DPRD Kota Tangerang Selatan dari fraksi PKS, Ibu Nusaibah, bukan Nusaibah, dari RT ya.
Yang saya hormati Bapak Camat Haji Muhammad. Yang saya hormati Bapak Lurah Mega, Kelurahan Sawah. Yang saya hormati perwakilan dari Baper Bangda, Bu Linda yang namanya sama dengan saya. Yang saya hormati perwakilan dari OPD. Saya lihat ada Yusuf, tadi ada, oh iya ini apa, dari mana Bu? Oh, perwakilan perempuan ya. Terus yang lainnya yang saya tidak bisa satu-satu. Yang saya hormati Ibu Lurah kita nih, ya, Ketua PKK Kelurahan Sawah yang cantiknya luar biasa. Yang saya hormati Bapak RT RW sekelurahan Sawah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita masih diberi kesehatan bersilaturahmi dalam rangka Musrembang 2026 di Kelurahan Sawah, kelurahan yang kita cintai. Ini cuma silaturahmi saya aja, tapi sudah dijelaskan oleh rekan saya panjang lebar, oleh Pak Camat, oleh Pak Lurah. Saya ucapkan selamat Musrembang untuk tahun 2026. Semoga pembangunan di Kelurahan Sawah ke depannya lebih baik lagi. Saya tadi agak terusik nih Bu, Bapak sekalian, banyak yang menanyakan ke saya masalah kenapa RW ini tidak bisa dilanjutkan pembangunannya. Contohnya di Depkes, rumah Depkes. Itu permasalahannya karena memang belum diserah terimakan ke ASN. Jadi tidak bisa diajukan untuk pembangunan di wilayah tersebut. Sekali lagi ada saya di Cipayung termasuk Ciputat ya Pak Camat, ada kejaksaan. Kendala kita adalah ketika itu dari dinas, ya dari pusat, itu memang walaupun perumahan itu udah lama, tapi asetnya masih di pusat. Mudah-mudahan di Kelurahan Sawah cuma di Depkes ya Pak Camat ya. Itu juga ada komplek-komplek yang asetnya sama developer belum diserahkan. Jadi nanti banyak Pak RT, Pak RW banyak diskusi mungkin sama Pak Lurah, Pak Camat, cara-cara aset masuk kasusnya bagaimana cara diserahkan oleh menjadi aset Pemkot. Jadi kalau belum diserahkan memang tidak bisa kita usulkan untuk pembangunan di wilayah tersebut. Terus yang selanjutnya saya lihat kayaknya Kelurahan Sawah ada 3 dewan, Golkar, PKS 2. Tapi kemarin-kemarin itu saya lihat untuk bedah rumah, ya Pak Lurah, bedah rumah itu Kelurahan Sawah cuma 2 ya? Cuma 2 coba. Coba Bapak Ibu koordinasi bagaimana caranya. Kelurahan yang lain saya lihat 14, 12. Masukan dari anggota DPRD dan tokoh masyarakat. Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan dari fraksi PKS, Nusaibah Jazuli BBA, M.B.A. menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat melalui berbagai organisasi seperti Posyandu, PKK, dan Karang Taruna. Ia juga mengingatkan agar setiap anggaran digunakan dengan bijak. Meski 3,4 miliar rupiah terlihat besar, pengelolaannya harus cermat agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, katanya. Sementara itu, Linda Evianti, SH, MKen, dari fraksi Golkar, menyoroti isu aset daerah yang masih menjadi tantangan. Ia juga mendorong peningkatan program bedah rumah, mengingat masih banyak warga yang tinggal di rumah tidak layak huni.
Kita harus pastikan bahwa anggaran ini juga menyentuh kebutuhan mendasar, seperti perbaikan tempat tinggal warga, ungkapnya. Kolaborasi untuk pembangunan berkelanjutan. Musrenbang kali ini berhasil menampung berbagai usulan dari masyarakat, mulai dari perbaikan jalan, pengadaan fasilitas umum, hingga pelatihan pemberdayaan ekonomi. Hasil diskusi ini akan dibahas lebih lanjut di tingkat kecamatan sebelum diusulkan ke Musrenbang RKPD tingkat Kota Tangerang Selatan. Alhamdulillah, usulan-usulan sudah kami tampung. Selanjutnya, kami akan menyusun skala prioritas agar pembangunan dapat terlaksana secara efektif, ujar Haji Mamat, Camat Ciputat. Musrenbang ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mewujudkan kelurahan sawah yang lebih maju dan sejahtera. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder terkait, pembangunan yang direncanakan dapat membawa perubahan positif bagi seluruh warga.